Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku Ternova Dini, tentunya dalam acara Opini, obrolan tas di sini. Dengan tema kita hari ini, kerlap-kerlip kaula muda. Nah, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mas Trianta. Langsung saja kita sapa. Halo Mas. Halo, Gimana kabarnya hari ini? cukup baik. Cukup Alhamdulillah. baik. Bersemangat kan Mas? Semangat dong. Semangat dong. Karena hari ini kita akan bahas tentang kegiatan positif tentang anak muda, kira-kira apa aja gitu ya Mas ya. Salah satunya kegiatan yang sedang Mas dan juga teman-teman jalani ini. Nah Mas, sebelum itu mau tahu tentang Masnya dulu. Mas aslinya ini dari mana sih Mas? Kalau saya dari Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah. Iya, dari Wonosobo. Iya. Oke. Lahir sana. Bisa ke Bengkulu itu gimana ceritanya Mas? Dulu ada datang dari tahun 89. Oh udah lama ya artinya ya. Kalau dari awal di Bengkulu itu memang udah ngelirik ke otomotifnya atau seperti apa Mas? Atau Ya. memang dari luar memang udah aktif gitu? Oke. Jadi dulu ada sekolah otomotif, kemudian saya basicnya ke otomotif, tarik ke situ. Nah, jadi kita kembangin. Nah, kebetulan semakin kesini semakin banyak kebutuhan otomotif yang harus kita perkembangan, terus yang perlu kita bener-benerin atau kita memodifikasi gitu, kira-kira seperti itu sih. Oh begitu. Nah, kalau kita bahas tentang otomotifnya di Bengkulu sendiri nih Mas, Oke. khususnya di Bengkulu itu seperti apa perkembangan dunia otomotif saat ini? Oke, kita bercerita dari dari kapan ya? Artinya kita perkembangan sekarang dari kapan gitu. Kalau dari 3 tahun yang lalu itu kita di Bengkulu sudah mulai stek 2 lah kalau bahasa kami. Jadi kita udah mulai bisa mengikutin di daerah tetangga kami yang sudah mungkin stek 4 bahasanya gitu ya. Jadi udah mulai ngikutin gitu. Nah, jadi eranya apa kita sudah mulai kelihatan. Nah, kalau dari berapa tahun yang lalu, kalau sekarang Mas, kalau fokusnya di tahun ini, yang Mas lihat sekarang seperti apa sih dunia otomotif? Oke, kalau untuk tahun ini sih masih ini ya, untuk lebih ramainya sih di dunia perlampuan ya. Nah, itu untuk sekarang di otomotifnya. Jadi lagi naiknya di situ. Di dunia perlampuan. Untuk yang lainnya mungkin sebagai pendukung ya. Gitu. Tapi untuk yang lagi high-nya itu yang di perlampuan. Perlampuan itu ya Mas ya. Iya kalau lihat mobil-mobil yang lewat itu kayaknya banyak banget stiker-stiker itu yang ditempel ya Mas. Oke, stiker itu adalah bagian dari dari brand lah ya. Ya, saya suka pakai brand apa, pakai brand A, B, C itu bebas ya. Artinya tinggal nanti arahnya mau berkomunitas kemana, brand apa gitu, kira-kira begitu kan. Jadi ya memang tambah rame sih semakin banyak brand gitu. Iya, aku ngeliat kayak sampai orang pasti penasaran juga sama kayak aku kan Mas. Ini sebenarnya apa sih? Apakah tim, klub atau semacam apa? Oke, sebenarnya tatkala kita cerita lain dulu ya. Makanya kita pakai sepatu ya. Berarti sepatu apa yang kita suka? Nah, itu menjadi kebanggaan ya. Kemudian pakai baju apa yang kita suka. Itu sih banyak merek, banyak brand, itu tinggal terserah mau pakai yang mana. Satu yang kemudian sisi positifnya adalah kita bisa banyak teman kalau satu brand gitu. Tapi kalau brandnya dia cuma sendiri, dia nggak punya kawan ibaratnya gitu. Nah, jadi saya teman-teman saya berharap sih punya sesuatu. Jadi saya beli merek A bisa berteman sama teman A dan juga yang lainnya tentunya kan. Tapi artinya tatkala dibutuhkan itu bisa satu tim gitu, kira-kira Bisa jadi gitu. satu tim itu. Betul. Jadi unik juga ya Mas ya, dari merek ya Mas. Ya. Bisa jadi tim. Ya, betul pasti. Itu memang dari awalnya atau itu baru di Bengkulu atau di luar memang sudah seperti itu Mas? Oke. Jadi konsep sebuah komunitas yang terbentuk sekarang itu adalah yang kita tahu dari Lampuan itu adalah dari brand biasanya. Nah, dari brand itu dia akan menyatukan arahnya kemana, terus nanti perkembangannya kayak mana, terus teknologinya apa yang mau dikembangin gitu. Nah, kira-kira gitu sih. Terus mobil apa yang cocok di Bengkulu gitu. Nah, kira-kira kan kalau di Bengkulu kan banyak mobil ya ibaratnya. Nah, apa yang paling cocok. Terus warna lampu apa yang paling cocok di jalanan Bengkulu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu dipertimbangkan juga ya Mas ya? Ya, ada beberapa brand yang ibaratnya ini ternyata tidak cocok karena wilayah Bengkulu berkabut Nah, itu jadi nggak prioritas gitu ibaratnya. Jadi mereka juga bisa berpikir ini cukup. Nah, kembali lagi dengan harga biasanya kan. Kemudian dari harga kan ada yang harga mohon maaf terlalu bawah ya kan. Tapi tidak mungkin egonya beda gitu kan. Jadi artinya itu
membuat sesuatu tuh saya kepengennya spesial gitu. Iya, kan. betul, Nah, betul, gitu. betul, betul, betul. Itu Apa yang disukain itu harus spesial gitu ya betul, Mas ya. iya. Nah kalau tadi kan Mas bilang nih, dilihat juga dari Jalan di Bengkulu Betul. bagusnya, lampunya lebih cocoknya seperti Oke. apa, warnanya bagaimana. Oke. Kalau di Bengkulu seperti apa Mas? Oke, jadi kalau di Bengkulu itu kalau dikatakan sekarang kan kalau bilet itu kan warnanya putih ya Mbak ya. Nah putihnya itu kebetulan si Pro 7 itu dia ngeluarin produk itu ada ujungnya ada kuningnya. Nah jadi dia maupun dia jalan kering basah dia nggak harus rubah warna. Oh gitu, cukup jadi satu dia warna. stabil aja Stabil, gitu ya. betul. Jadi walaupun ada kabut dia tetap ada satu warna aja. Jadi di 5500 Kelvin itu udah bagus banget. Oh gitu, oke. Ini aku baru tahu juga. Iya. Memang emang nggak melek Iya, aja ke betul. otomotifnya. Oke. Nah ini Mas kan udah dari lama juga ya Mas Betul. ya, di Bengkulu juga udah lama. Artinya cukup menyaksikan nih Mas perkembangan otomotif di Bengkulu sendiri seperti apa dan bagaimananya. Oke, kalau untuk sekarang hampir ya 80% kayaknya larinya ke lampu. Lampu ya. Nah, Ya karena kalau di tahun ini kan ke lampunya kan Mas ke ya. lampunya, betul. Tapi bagaimana sih Mas dari awal itu merintisnya di Bengkulu ini perkembangan otomotifnya pasti itu kerasa untuk beberapa yang pemerhatinya gitu loh Mas. Oke, jadi cerita lampu ya. Awal muasal lampu itu sebenarnya begini. Ada beberapa mobil yang memang lampunya itu untuk daerah perbukitan, pegunungan di Bengkulu atau daerah berkabut itu selalu nggak tembus pandangnya karena bawaan pabriknya memang kurang kurang wattnya, mungkin kurang pencahayaannya. Jadi si customer itu mencari alternatif gimana caranya mobil nggak jual, tapi dia bisa pakai kemudian cari lampu yang terang dan aman yang pastinya. Oke. Nah itu, jadi dia akhirnya ditemukanlah itu namanya bilet itu. Nah bilet itu menjadi solusi untuk mobil-mobil yang memang lampunya itu kurang terang. Oke. Gitu, itu salah satunya. Nah terutama di mobil-mobil yang double headlamp biasanya. Nah itu, Oke. itu kira-kira. Jadi perlu bantuan itu tadi Betul ya Mas ya. ya. Oke. Karena kita pun mau beli mobil yang baru juga, itu masalahnya sama. Lampunya juga mohon maaf masih kurang terang untuk kita ya, bukan untuk special dealer ya. Tapi untuk kami di Bengkulu ini kurang gitu. Nah karena pertama mohon maaf jalan masih banyak lubang, hari banyak sering hujan gitu kan, berkabut, tanjakan banyak kan. Jadi itu butuh penerangan yang cukup. Iya, karena itu menyangkut dengan keselamatan juga ya Mas ya. Jadi dari awal kebutuhan tadi, nah kemudian dikembangkan menjadi modifikasi. Jadi untuk mereka-mereka yang kaula muda itu bukan untuk terang lagi, tapi udah ranahnya ke modifikasi. Modifikasinya Betul. lagi, dan itulah yang diperlombakan ya Mas ya. Ada semangat lomba atau gimana sih Mas? Karena pernah aku lihat ada satu acara ya Mas ya waktu itu, jadi kayak ini bingung juga nih. Ini gimana? Ngelihatnya pada terang-terang semua. Ini apakah kontesnya dari segi apa nih yang dilihat? Artinya regulasinya dan cara penilaiannya maksudnya Mbak. Oke, betul. saya bisa bantu sedikit. Jadi regulasi itu belum ada yang baku ya artinya, tapi di daerah masing-masing beda-beda. Ada di daerah sebelah itu yang memang dia menampilkan lampu itu paling terang umpamanya. Jadi satu lampu dibetelin, umpamanya sama lampu yang lain dengan brand yang lain dibetelin itu ada itu. Atau mungkin banyak lampu dibanyakin, kemudian berapa Kelvin yang muncul di situ. Nah itu ada juga. Sekarang sudah teknologi udah bagus. Jadi kita mau lihat pencahayaannya kayak gini, lampu berapa watt, berapa lumennya itu udah kelihatan semua. Gitu. Jadi sekarang udah bisa melihat itu. Lebih dipermudah. Betul saat ya, ini gitu ya Mas ya. Terus kemudian regulasi banyak sih ya, kalau untuk regulasi yang bakunya banget sih belum ada ya. Tapi artinya keindahan dari lampu itu, penataan segala macam ya, safety-nya mungkin yang paling penting itu juga diperhitungkan di dalam regulasi itu sendiri. Berarti ada poin-poinnya ada gitu betul ya Mas ya? poin-poinnya nanti untuk penilaian di akhir nanti. Dan itu pun ada kelas-kelasnya nggak sih Mas? Atau yang mau ikut langsung aja nanti dinilai barengan gitu atau seperti apa? Oke, jadi kalau di yang sekarang yang lagi kita untuk acara besok itu adalah kita mau lebih menekankan kita regulasi bisa dipahami untuk semuanya. Contoh, umpamanya kayak ini mobilnya menggunakan headlamp, fog lamp, mini proji, matrix, maunya gitu kan. Terus kemudian upgrade stop lamp. Nah itu menjadi penilaian tersendiri. Artinya tatkala ada battle dua mobil itu, kita perhatikan lagi
pewarnaan lampunya, pencahayaannya, kemudian penataannya, kerapihannya, kemudian safety-nya mungkin nanti. Jadi semuanya kita kita pertimbangkan itu, kira-kira seperti itu. Dan untuk penilaian. Dan itu berapa orang Mas penilainya biasanya Mas? Untuk penilaian biasanya itu untuk si juri maksudnya? Iya, jurinya. Oke. Untuk jurinya biasanya kita juri dan asisten juri, ada 2. Jadi nanti seandainya ada battle segala macam, dia yang menentukan adalah yang mereka. Gitu. Mas apakah udah menjadi juri juga? Gimana? Kalau juri saya sertifikatnya adalah juri audio saya sejujurnya. Cuman kalau untuk yang perlampuan ini memang belum ada ibaratnya untuk mengikutin Belum fokus ke sana atau gimana? Bukan, sekolah juri untuk ada. Ada. Kalau mau jadi juri ada sekolahnya lagi. Jadi untuk sertifikat itu bukan sekedar itu. Jadi kita mempelajarin juga sekolah juri. Biar pakem gitu ya Mas ya? Iya, jadi kita panggil setiap daerah biasanya kan beberapa orang yang bisa untuk mempelajari regulasinya. Jadi kita juga akan menyampaikan kepada teman-teman cara membuat mobil dari lampu, dari audio, dia beberapa sektor yang harus kita keseluruhan kan. Tapi yang pastinya untuk lampu ini memang lagi rame nih kebetulan kan, karena judulnya kan kerap kelip, kita fokuskan ke sana. Kerap kelip kaum lampu. Iya betul. Jadi itu memang lagi naiknya. Jadi kita juga memang ambil regulasi secara umum aja. Supaya mudah dipahami. Oke. Tapi aku penasaran deh Mas mengenai juri-jurinya tadi. Juri-juri, ya. Ternyata ada sekolahnya juga. Betul. Mas juga sekolah juga ya Mas, juga, tapi di audio ya Mas ya. Nah, itu nanti kita bahas ya Mas. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.